Bagus. Oke. Kita cut. Diam lu, Dan batunya bisa. Suaranya jangan. Oke. Hai guys, kembali dengan kita GGS Ganteng-Ganteng Sidamanik. Yes. Nah, kita di sini akan bicara, kalau bilang orang Tanjung Balai, cakap bonga tentang Sidamanik, tentang pergerakan, tentang kesenian, tentang kebudayaan, tentang apapun itu yang kita anggap unik, kita anggap seksi untuk kita bicarakan. Jadi di sini kita akan mulai coba podcast yang pertama nih untuk di acara kita ini, namanya Basi, yang artinya Bahas Sidamanik. iya, itu dia tadi kan. Nah, di sini sudah hadir salah satu narasumber kita, yang satu lagi on the way, ya, makanya satu aja yang bisa hadir, ya kan? Lagi diklat. Lagi diklat Prajabatan, ngambil polisi. Kemarin dia kalah di periode sebelumnya, dia kalah di Pantoir Daerah. Sekarang dia kalah di polling SMS. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bicara santai tentang Sidamanik nih. Di sini ada narasumber kita, salah satu anak muda yang aktif, yang kreatif, yang sudah membuat beberapa agenda kegiatan di Sidamanik. Dia bernama Rian The Nasib. Rian Sidabalo. Nah, ini apa gini, Bang? Mau nanya nih, Bang. Perkenalan nih sedikit, Bang. Abang jelaskan latar belakang Bang. Untuk menjawab 5W tambah 1H-nya, aku basicnya di kuliahnya di akuntansi. Aku dulu dari Jogja. Ya baru stay sekarang di Sidamanik, kampung tercinta. Ada beberapa kegiatan yang dulu udah pernah kita buat dari segi penampilan busana daerah, fashion show. Kita menggait anak-anak untuk mewarnai, melukis, paduan suara, tarik suara. Bagian tarik suara kita aktif juga. Gimana untuk membawa Sidamanik ini ke depan? Karena Sidamanik ini terlalu besar. Banyak potensi-potensi yang bisa digait dari wisatanya, budayanya, masyarakatnya yang ya support, dan harapan ke depannya itu pasti bagus, bisa jadi proyek-proyek yang bagus untuk kreativitas anak Sidamanik. Jadi kawan-kawan perlu tahu juga konsep daripada yang kita buat ini, konsepnya podcast, kita mau sharing-sharing nih. Iya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan jika kawan-kawan punya niat, punya gagasan, punya gambaran tentang sesuatu hal di Sidamanik, kawan-kawan bisa sharing, datang ke sini, kita cerita-cerita nih. Oke, kita cerita tentang konsep yang ada di Sidamanik. Kalau sekarang sih konsepnya kita, kalau kita sih mungkin gambarnya masa depan Sidamanik. Yes. Itu sih yang mau kita gambar. Jadi kebetulan Abang ini di sini, dia sudah berbuat di Sidamanik, sudah melakukan sesuatu di Sidamanik. Cuman kita mau pengen tahu, ulik lagi, Bang. Kalau boleh tahu, udah berapa kegiatan nih Bang yang ada di Sidamanik? Untuk kegiatan-kegiatan di Sidamanik, kita udah ada bikin 2 kali festival warga. Festival warga di Sidamanik itu tadi ada pertunjukannya, kreativitas anak-anak yang ada di sini. Itu tanpa memandang usia, mau dari orang tua, anak-anak, pokoknya yang bisa berkontribusi untuk Sidamanik. Kita pernah juga buat olahraga, tapi di berbentuk olahraga e-sport. Oh gitu aja. Jadi gini, jadi Abang kan udah mengisi nih, mengisi kegiatan di Sidamanik. Jadi mengisi di bidang kreativitas di anak mudanya, kan gitu Bang. Jadi ini suatu hal yang baik nih sebenarnya untuk Sidamanik. Jadi ada anak-anak muda yang punya pemikirannya yang kreatif, membuat kegiatan-kegiatan di kesenian tadi ya Bang. Iya. Di kesenian. Terus hobinya anak muda Sidamanik mungkin di kalangan muda sekarang di e-sport. Iya, Iya, terus sekarang nongkrong. e-sport lagi parah-parah. Parahnya Bang, nongkrong, main game. Jadi
dulu-duluan pun depan nggak cakapan. Nggak cakapan, ya. Tapi ngomongnya chat di game ya kan. Jadi konsepnya bagaimana memang pendekatannya lewat game mobile. Game mobile. Iya, gitu ya bang. Nah itu salah satunya. Jadi orang abang ini juga pernah membuat kegiatan festival warga di mana warga aktif ya bang. Aktif. Ada fashion show, ada lomba mewarnai ya. Respon dari warga Sidamani Jadi juga tanya sangat lebih oke. dulu abang, kenapa lah punya pemikiran buat kayak gitu bang? Itu satu bentuk keresahan. Nah, karena zaman sekarang ini anak-anak muda itu terlalu kebanyakan melihat reels Instagram, belajar-belajar no lab, belajar-belajar tidak terbuka. Padahal ini punya potensi. Nah, banyak ada potensi-potensi mesti digait. Sayang aja bakat-bakat itu nggak dikembangkan. Jadi mungkin kedepannya ya kapan lagi kita ini bisa go nasional, warga-warga Sidamani yang berpotensi. Padahal pendahulu juga udah ada yang seperti itu. Gak ada benihnya, ada bakatnya ada. Nah, tinggal kita mendorong ke depanin aja. Oke, berarti abang membuka jalan nih. Membuka jalan tuh dengan kegiatan-kegiatan kreatif, baik di game, baik di festival warga, Festival begitu juga. ya. Oh berarti keren nih bang. Buat kawan-kawan, jadi memang sesuatu hal ini, suatu hal yang baik. Bagaimana kita memandang itu sebagai sesuatu yang bisa mengisi kegiatan di kecamatan ini sendiri, Iya, kecamatan betul Sidamani. sekali. Bang, gini bang, kebetulan kan kalau aku juga baru nih di Sidamani. Oh iya, baru Cuman, ya? Iya. Cuman kalau kita lihat Sidamani kan dari dulu kan terkenal sebenarnya dari Belanda dulu pun sudah memikirkan Sidamani ini mau jadikan apa, kan Iya, begitu betul kan? Sampai ini menjadi daerah perkebunan. Sementara kan bang kita ketahui nih, kalau kita memandang Sidamani ke depannya, Sidamani ini mau jadi apa? Kan begitu. Iya. Kalau nggak kita isi dengan kegiatan kreatif, ya bisa jadi Sidamani ini bakalan tertinggal dengan kecamatan yang lainnya, kan begitu. Betul, Ya kan, betul, Bang? betul. Kalau nggak kita kasih dengan kegiatan kreatif, kegiatan kesenian, kita gencarnya di situ pasti akan ketinggalan. Karena apa? Karena hiruk pikuknya Danau Toba, dibicarakan tentang Danau Toba, sudah dibicarakan tentang Danau Toba, Sidamani dapat apa? Simalungun dapat apa? Nah, bisa kita lihat di situ bang. Festivalan, kegiatan kesenian, apa segala macam pembangunan. Ya kalau bisa dibilang Simalungun saja itu tertinggal, gitu loh. Gimana lagi kecamatan yang lain? Gimana lagi Sidamani? Sementara Sidamani ini seksi loh. Kalau menurut, karena setauku Sidamani ini kan banyak objek wisatanya. Banyak sekali, banyak kali. Bisa bang coba sharing dulu bang. Objek wisatanya kira-kira yang menarik apa aja di sini? Jadi dulu kita cerita dulu flashback sedikit ya bang ya. Di Sidamani ini terkenal dulu ada nanas. Cuman dulu orang Belanda membuat kebun teh. Kebun teh karena ini anggapannya mungkin tanahnya iklimnya dingin. Dari kebun teh aja dia luasnya itu wah view-nya sangat bagus dikelilingi. Ada juga sawahnya. Oh, sawah atau sawit bang? Sawah. Oh, Sawitnya Oke, sekarang udah mulai dibangun sawit. Iya. Cuaca kita akan semakin panas, banjir akan terjadi di mana-mana. efek dari sawitnya bang. Itu dikat ya bang, dikat ya bang. Oke, dikat ya. Nah, gimana bang? Jadi di kebun teh ini kita ada kebun teh luasnya sepanjang jalan kita dari Sidamani sampai mau mendapatkan Danau Toba kalau kita jalur 3 ras. Ada spot-spot wisata, ada yang mungkin 3 yang terkenal. Kalau kebun teh mungkin udah familiar sekali. Ada lagi namanya Air Manik. Nah, itu juga wisata dibilang Pemandian itu ya bang? pemandian. Mata air. Dia mata air murni, nggak ada langsung kita mandi kan. Udah terkenal mungkin. Iya, di sosial media ada banyak. Baru yang terakhir itu air terjun Bahbia. Iya. Ada juga air terjun. Ada busnya itu bang, aku sering lihat itu bus. Iya, busnya ada itu, wonderful. Wonderful Babia, Iya. kan? Wonderful Simalungun nggak ada? Nggak ada. Wonderful Babia Babia ada. Oke. Siapa? Nah di itu kalau air terjunnya itu dikelilingi oleh kebun teh. Nah, itu juga salah satu daya tariknya yang sangat tinggi. Karena di daerah-daerah Pulau Jawa sana semua terkelola api. Karena ada juga dibumbu-bumbui hal-hal kreatif. Sama itu kayak di Bali, di Jawa Barat. Itu ada hal kreatifnya. Ya mungkin dari pemuda-pemuda setempatnya juga. Jadi biar nggak monoton aja. Orang tahunya Sidamani nggak gitu-gitu aja, padahal bisa berkembang luas, bisa bikin yang pameran yang positif. Jadi aku pernah dengar nih bang, ada salah satu dia guru di salah satu
sekolah menengah atas, dia sebutkan begini. Dulu dia lahir di Sidamanik, dia sebutkan begini, Bang. Sidamanik itu semuanya ada di sini. Dari relung hati yang paling dalam. Karena apa? Memang kalau diteliti memang airnya kita jelas, udaranya kita segar, ya kan? Masalah masyarakatnya gitu, oke, kan begitu kan, Bang? Oke, nah kita bicara Sidamanik itu bicara suatu kota yang sangat keren sebenarnya, tapi kita melihat sekarang kan sudah mulai miris. Perkebunan aja pun sudah tutup, kan begitu kan? Ada kebun di sini, Bang, kan? Ada 3 pabrik ya. 3 pabrik, satu tutup di sini yang paling besar. Nah, kalau kita ngelihat juga perekonomian masyarakatnya kan, kalau dulu untuk kebun kalau aktif, ya pendatang kan pasti banyak, misalnya yang bekerja di perkebunan, untuk pembeli belanja juga ke sini juga oke, kan begitu kan, ekonomi masih naik kan. Sementara sekarang kebunnya tutup, sementara apa sih yang mau diagung-agungkan lagi dari Sidamanik ini kan sudah mulai merosot kan, Bang, kalau nggak salah kan. Jumlah penduduk kan udah mulai berkurang kan. Nah, gitu. Padahal dari segi wilayah Sidamanik ini suatu kecamatan Sidamanik yang nomor 2 terbesar di Kabupaten Simalungun. Nah itu dia. Jadi kalau dulu kita bisa mungkin bicara agak oke. Saya orang Sidamanik. Kalau dibilang masalah perekonomiannya mungkin oke, tinggi. Tapi kalau sekarang kan harusnya dia sudah meningkat. Tapi kita lihat sekarang kan dia stagnan. Tetap gitu. Jadi disitulah makanya kita undang Abang ini sebagai salah satu narasumber kita untuk membicarakan, karena apa? Abang ini memiliki kegelisahan bagaimana mengisi Sidamanik itu dalam kegiatan-kegiatan kreatifnya gitu. Jadi kita tahu dulu Bang, di sini seniman banyak, budayawan banyak, tapi sekarang kan sudah terkikis. Mungkin kalau sekarang begel yang paling banyak, kan begitu. Harusnya yang muda-muda ini naik nih. Halnya begitu. Jadi mungkin itu bahasa kita. Nanti kita lanjut lagi, kita akan bicarakan singkat sedikit, nggak usah terlalu muluk-muluk, tapi kita akan bahas tentang Sidamaniknya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman, buat kawan-kawan yang memiliki gambaran, memiliki ide kreatif segala macam, kita undang ke sini, ke podcast kita, Bahas Sidamanik. Untuk membahas tentang Sidamanik, tempat tercinta kita ini. Iya. Oke, kita kembali setelah break. Oke, kembali lagi di podcast bahas Sidamanik. Nah, kita tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Abang ini, Bang Rian Sidabalok, salah satu pencetus lah dibilang untuk kegiatan-kegiatan kreatif yang ada di Sidamanik. Nah, Abang ini tidak lengkap kalau nggak ada teman-teman yang lainnya, gitu loh. Jadi kita undang satu lagi narasumber kita yang baru datang. Kita undang saat ini juga. Yuk, Bang, silakan. Oke, mana sehat? Sini ada. Oke, nah Abang ini, perlu kita ketahui, Abang ini asli Sidamanik. Teman Abang ini juga dalam pergerakan di Sidamanik ini, mereka melakukan segala sesuatunya itu memiliki landasan pemikiran, memiliki gagasan. Coba Abang perkenalan diri. Yo, halo teman-teman, selamat datang di bahas Sidamanik. Jadi nama saya itu Menanti Sihaan, sering dipanggil KPD. Ya, stay kita itu di Dusun 7, tapi kampung kita juga di Dusun 4, Sari Matondang, oke? Oke. Bawa di Dusun 7 di mana itu, Bang? Dusun 7 ya? Iya. Simpang Babutong. Simpang Babutong. Oke, Abang itu berarti orang Simpang Babutong. Nah, Abang Komplek pemerintahan. Kayaknya lebih ke komplek orang pemikir pengusaha sih. Yes. Oke. Nah, Abang ini menjadi rekan partnership dari Abang ini untuk mengisi Sidamanik dalam hal kreatif, kesenian dan kebudayaannya, pergerakan di anak-anak mudanya. Jadi Bang, tadi pembahasan kita sampai di masa depan Sidamanik. Sebenarnya Sidamanik ini kedepannya mau jadi bagaimana, mau jadi apa, mau jadi seperti apa? Karena kita ketahui
sampai 2030, 2040-an pun mungkin Sidang Manik begini-begini aja. Kan begitu kan Bang? Sementara kita ketahui dulu Sidang Manik keren kali dari senimannya, dari kebudayaannya, budayawannya juga keren. Sekarang kan generasi muda kan gak ada lagi, tidak ada lagi yang meneruskan gitu loh, atau tidak meneruskan juga dibilang tidak, tapi mungkin tidak terekspos begitu Bang, ya kan? Kalau kita ketahui, kalau menurut Abang seniman atau budayawan di Sidang Manik ini gimana Bang? Kalau yang dahulunya menurut Abang? Tapi kalau untuk seni, sepanjang perjalanan yang mengenal namanya rasa garam itu asin, kayaknya seniman di Sidang Manik itu bisa dikategorikan kurang support masyarakatnya. Soalnya bicara dulu ini ya Bang? Bicara dulu, tapi kalau dulu mungkin kalau kayak ingat-ingat cerita kayak guru kita, ada juga guru seni kita, banyak dulu di Sidang Manik ini banyak yang menghasilkan tokoh-tokoh ya Bang, penampilan tokoh-tokoh banyak ya Bang. Iya, banyak. Tapi sekarang nggak ada lagi ya Bang? Ya mungkin Nggak nampak ya? Startnya mungkin generasi mudanya nggak ada yang mendukung, support atau gimana, atau mungkin banyak yang nggak terekspos. Oke, nah itu dia. Jadi kalau dulu kalau kita bilang kan dulu, kalau kita ketahui dulu juga musik Arbab itu salah satu musik yang sudah hampir punah, bahkan sudah punah dibilang ya. Arbab itu dulu terakhirnya ada di Kecamatan Sidang Manik ini, gitu loh. Alat musik tradisional Simalungun, Arbab. Dia terakhir ditemukan di Sidang Manik ini, cuman sekarang juga sudah tidak ada lagi untuk pemainnya. Bahkan dulu ada masuk MURI, Museum Rekor Indonesia, Marbondang ya Bang, orang abang dulu ya. Ya, kita pelaku manggual selama 72 jam. 72 jam di Oke, mereka manggual 13 detik, 12 menit, 72 jam. Pas. Nah itu, mereka dapat MURI untuk manggual. Manggual itu konsepnya di alat musik tradisi di Simalungun. Mereka masuk dapat MURI, tapi itu di tahun berapa kira-kira itu? 2012 ya. Nah itu dia, 2012 kalau nggak salah. Udah jauh kan sih, Tapi kalau Di YouTube ada sih. di YouTube ada. Oke, nah kita kembali lagi di bahas Sidang Manik. Nah kebetulan di sini abang-abang kita ada yang memang bergerak di Sidang Manik, baik itu dalam kegiatan kesenian, kebudayaan, yang coba mengisi kekosongan kegiatan di Sidang Manik. Nah itu dia. Jadi kita tadi udah sempat bahas politik sedikit, bukan bahas politik nanti terlalu ini. Bahas tentang inilah lagi masa situasi politik ya, banyak caleg-caleg, ya kan? Iya. Banyak tiba-tiba partai bendera berdiri di mana-mana. Nah, saya mau tanya nih, Ulit nih, gambaran masyarakat Sidang Manik sekarang, saya pandang orang abang-abang ini sebagai masyarakat nih Bang, ya kan? Saya tanya dulu, di zaman situasi politik ini, tanggapan abang kayak mana nih memandang tahun politik ini Bang? Siapa dulu nih? Abang lo tahu nih. Abang aja dulu nanti Abang. Kalau aku sih di tahun politik sekarang ini ya, mau ke 2024, kayaknya di skala kita bilang daerah di Sidang Manik belum ada apa-apanya, kayaknya biasa aja. Kurang menarik karena juga kawan-kawan yang muda apa juga belum ada yang apa. Jadi kayaknya tahun ini kayaknya menurutku biasa aja. Dibandingkan dengan tahun 2019. 2019? Iya. 2019 kayak mana rupanya Bang? Pergejolakannya lebih tinggi. Oh iya. Dia sampai ke daerah-daerah pun dibilang sugesti juga nggak sugesti, tapi Hiruk pikuknya lebih ini lah ya Bang? di mana-mana umumnya di sosial media, Oke. di warung kopi, di Siap, mana-mana siap. itu pasti ada. Tapi Kalau abang belum sih. Nah Bang, kalau abang pandangannya gimana di tahun politik ini? tahun politik untuk tahun 2024. Kalau aku melihatnya sih panas, pasti lebih panas ketimbang tahun 2019. Tapi Sidang Manik potensinya untuk menjunjung tinggi kata pesta demokrasi ini kayaknya untuk tahun 2024 kurang bergejolak juga. Tapi Tapi aku sendiri kayak kurang gairah. Oh iya. Jadi ini gambar, ini bukan semua masyarakat, tapi ini beberapa yang coba, yang kreatif lah dibilang ya, memandang skeptis pergejolakan
di tahun sekarang ini, jadi masalah caleg-caleg, kenapa bisa skeptis bang? Sementara kalau yang ku tahu ya bang, untuk DPT Sidamanik, ya, untuk pemilihnya aja, nih ya kan? nah gini bang, aku juga mau ngomongkan tentang itu tapi bagus. Tapi gini bang, di DPT Sidamanik ini untuk mendudukkan 4 orang aja sanggup bang. 4 orang sanggup bang? Sanggup bang. Sekelas DPRD. Sekelas DPRD bang. DPRD ya, Iya. daerah ya. Untuk daerah bang, kita nggak usah mikir muluk-muluk lah bang. Oke, Maksudnya oke. kenapa kita ke daerah? Ya karena mereka yang kita kenal Iya. Lebih dekat. Yang tingkat emosionalnya juga enak kan. Nah masalahnya di Sidamanik ini jumlah DPT-nya itu bang, wow. Bang, bentar bang, pinjam lu mancis. Enggak ada, pinjam lah pinjam. Kalau gitu. Oke bang, berarti bang dari DPT kita bisa menundukkan beberapa orang calon. Siap. Katanya. Iya. Berarti tahun 2019 banyak nggak calon dari kecamatan ini ya bang? Banyak bang, sampai berebut ya. Satu pun nggak duduk ya? Duduk sih sebagian bang. Siapa, Satu Bang? orang Bang aja. Bernard lah. Oh ya, kita nggak mau sebutkan nanti seolah-olah ini masuk. Memang ada Bernard Damanik masuk ya. Sebenarnya kita nggak mau sebutkan, tapi memang karena itu lagi duduk sekarang. Loh, itu yang duduk sekarang. Duduk sekarang. Kenyataannya kan. Coba bang, Masalahnya menurut abang gimana? Sidamanik ini apa ya bang ya? Kalau bagian untuk Oke kita cut karena takut nanti menyakiti hati warga yang memang hanya kurang kompak aja bang. Kurang kompak. Sidamanik itu kurang kompak Di bagian politiknya itu di ya. bagian pesta demokrasinya mereka tidak berpikir bahwa kalau lah dulu orang Sidamaniknya yang kita dudukkan, yang kita junjung untuk Tapi perwakilan. aku nggak setuju bang. Kenapa? Karena begini teman-teman, mau dia orang Sidamanik, mau dia orang manapun, kalau dia memiliki ide, gagasan, dan tanggung jawab dan sebuah visi misi, kenapa nggak kita dukung? Kan begitu. Nah masalahnya bang, orang Sidamanik juga punya potensi itu. Sidamanik juga punya bang, personal yang ada di Sidamanik ini Oke, Bang. punya potensi itu. Berarti untuk pembahasan kita masalah masa depan Sidamanik di dalam kesenian kebudayaan pada saat ini kelak, Iya. tergantung bagaimana ini buat kawan-kawan, saudara-saudara, pandai Holland segala macamnya, maestro abang-abang senior yang memang punya kegelisahan yang sama. Yuk sini kita undang di podcast kita Basi Sidamanik untuk membahas ini. Kan lebih enak kan gini kan bang, langsung kita undang aja calegnya, kan begitu kan. Masalahnya bang, Nah. sampai hari ini mereka itu mengikutkan warisan turun temurun yang dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, cara mainnya di Sidamanik. Oke, nah ini tadi teman-teman. Jadi kawan-kawan juga udah sharing nih masalah ini. Betul bang ini juga sharing. Dia dulunya orang lapangan, korlap bisa dibilang, ya kan? Abang ini juga Di pesta demokrasi. di pesta demokrasi biasanya korlap. Cuman saat ini memang melihatnya kok sama ya polanya tahun yang lalu sama tahun yang sekarang kan begitu juga. Kan? Bertahun-tahun itu aja Yang kita kan pengennya kan ada yang berbeda, nah, gitu. Jadi jangan nanti kita ketemu dengan salah satu calon misalnya yang mau ini bicaranya tentang aku dari sini, mamamu begini, itu dengan mamaku masih hubungan dengan itu. Sebenarnya kan kita di anak-anak muda kan pengennya kan tidak seperti itu. Tapi bagaimana ide-ide, gagasan, pemikiran, visi misi bisa disandingkan dan mungkin di tahap sekarang ini kita pahamnya di situ tuh. Kan gitu bang? Betul bang. Sama nggak ide kita? Sama nggak tujuannya gitu? Niatnya seperti itu, Bang. Iya, terlepas nanti kedepannya mau bagaimana itu tergantung. Tapi coba dong tawarin dulu visi misinya. Jangan bicara tentang inilah begini. Nah, Visi misi dulu. jadi intinya kita mengundang buat saudara-saudara, buat abang-abang senior yang memang mau men-share ide, gagasan, pemikirannya, bukan masalah di tahun politik aja, tapi tentang Sidamanik. Silahkan hubungi kita, datang ke sini, kita bicara-bicara santai. Yang jelasnya tidak ada yang tersakiti di dalam adegan ini, karena yang di sini semuanya robot, oke? Robocop. Kan gitu. Tujuannya adalah kalau bisa orang lain ngapain kawan. Oke. Itu dia. Jadi Kalau bisa orang lain ngapain kawan. Jadi sampai ketemu di podcast berikutnya. Kembali lagi kita mengundang buat kawan-kawan yang punya ide, gagasan, pemikiran tentang Sidamanik kedepannya mau jadi apa. Oke?
Sampai ketemu. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Bang Fian. Oke, thank you. Terima kasih Bang Nanti Syahan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Tapi